Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, siang ini saya janjian sama tokoh legendaris nggak ya? tokoh antagonis, wah penjahat dong. Tokoh kontroversial ya, namanya Liu Sung Karisma. Dari sisi kulit kita beda ya, dia putih, saya hitam. Dari sisi mata saya belok, dia sipit. Jadi dia dari etnis Tionghoa. Tapi biarpun Tionghoa, kalau soal darah merah putih nggak kalah sama kita yang ngaku saya Pancasila nggak mati. Ya, apa kabar, Bung Lius? Sehat ya? Sehat. Masya Allah. Gimana? Sempat kena COVID nggak? Enggak, ya? Saya jaga. Prokes saya ikut, vaksin udah 2 kali, vitamin, cuma olahraga agak kurang. Badannya terlalu bulat, maka saya juga gendut. Saudara sekalian, tadi saya bocorin aja, tadi juga dia sempat protes saya, lu gila jangan deket-deket gue dong, gak enak nih gak ya? Gue bilang, gak apa-apa bro, sebentar doang. Saya yang bandel, bukan dia, saya yang bandel ya. Tadi dia malah sempat pakai masker bro, saya buka-buka. sorry ya. Ini cuma kebutuhan showbiz jadi tontonan aja. Biar kelihatan mukanya. Bung Lius, begini, ini kan kita sama-sama prihatin ya. Keadaan negara kita yang mohon maaf banget kepada Yang Mulia Insinyur Haji Joko Widodo ya, Presiden Republik Indonesia. Kalau kami rakyat menilai bahwa selama kepemimpinan, selama sampean berkuasa itu Indonesia makin ambyar ya. Pak, saya nggak gitu Pak. Tapi di tengah keambiaran yang ditandai antara lain ekonomi yang katanya meroket ternyata tekor, ya kan? Banyak perusahaan tutup, rakyat banyak pengangguran, tambah susah selama pandemi ini kok tetap ada suasana yang tetap nggak hilang. Wacana 3 periode ya. Walaupun secara verbal Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengatakan saya tidak berminat untuk 3 periode. Orang-orang yang mengatakan 3 periode itu 3 hal. 1, menampar muka saya. Kedua, menjerumuskan saya. Ketiga, mencari muka terhadap saya. Tapi gitu kan, karena presiden kita sudah berkali-kali berkata A, munculnya B, C, D dan sebagainya nggak sesuai, makanya anak-anak BEM UI memberikan gelar King of Lip Service ya, Raja Ngibul lalu sebagainya. Jadi orang nggak percaya. Bung Lis, gimana soal wacana ini, gimana sebetulnya? Kalau saya sebetulnya masih percaya ya statement Pak Jokowi itu. Cuma sekarang kan ada ketidakpercayaan masyarakat. Tugas Pak Jokowi meyakinkan langkah-langkahnya tidak untuk 3 periode. Bahkan kemarin setelah 3 periode lama diprotes, nambah 3 tahun. Nah yang begini ini harus Pak Jokowi yang keras, tegas. Tegas seperti apa lagi? Kan dia sudah mengatakan saya tidak berminat itu. Kebenaran. Waktu Bapak jadi gubernur DKI juga didorong-dorong jadi presiden, Bapak pikir orang mikir. Orang copras. Terus ya kejadian. Ya udah, karena sekarang udah mentok kan. Karena untuk 3 periode ini mesti rubah undang-undang dasar. Padahal dibatasi 2 periode itu karena Pak Harto yang bisa 32 tahun. 7 periode gitu ya, hampir ya. Itulah semangat daripada rakyat Indonesia reformasi itu. Udahlah pimpinan cukup 2 periode. Ini harus taat. Dan 5 tahun kali 2 itu lebih dari cukup memimpin ya. Menurut saya ya memang kalau cukup nggak ada cukupnya, orang nggak ada puasnya. Maksud saya tapi dalam membuktikan karyanya gitu loh. Wah, lebih dari cukup. Gitu, lebih dari cukup. Saya pendukung Jokowi sejak beliau masuk ke Jakarta mau jadi gubernur. Sebentar, saya potong sebentar. Ini dia bukan ngaku sekarang.
kita bergalamadas paling sedikit tahun 2007 2008 Iya. ya. Sama-sama di lapangan segala macam, dan dia yang mengimpor Jokowi dari Solo ke Jakarta. Betul? Dia bikin spanduk gede, baliho. Ya, saya berani ngomong apa ya. Coba aja lihat di kompas.com tanggal 28 Juni 2011. Tuh, kan Mas ya. Andai Jokowi gubernur DKI, itu terinspirat karena Jokowi untuk ngusir, untuk pindahin pedagang itu, ngundang 56 kali diajak makan. Itu yang bikin saya jatuh hati. Waktu saya demo di Gajah Mada yang buruk belain larangan parkir 24 jam. Ingat deh. Iya. Solidaritas, juru parkir dan Pedagang kaki lima, pekerja dan pengusaha. Itu kita belain, kita terus ingat. Wah, ini Jokowi. Itu saya telepon ke Pak Jokowi. Pak, ini tukang parkir mau ketemu Pak Jokowi nih. Oh, nggak usah repot-repot. Nanti saya kalau ke Jakarta saya cari. Bener. Saya pikir ini cara nolak orang Jawa, orang Solo. Karena beliau kan nggak punya kewenangan sebagai wali kota Solo. Ini Jakarta. Ternyata bener. Datang ya, ketemu ya. Ajudannya itu sekarang masih dipakai katanya. Siapa namanya? David. Palius mau ketemu Pak Wali Kota. Beliau ada di Jakarta. Itu jam 9 malam loh. Dahsyat. Saya bilang, saya tanya tukang parkir, mau nggak? Mau. Berangkat kita di Hotel Kristal. Ketemu, saya bilang, Pak, yang Bapak bikin luar biasa di Solo. Hebat. Tapi nggak didengar di Indonesia, Pak. Bapak jadi gubernur Jakarta, Bapak lakukan sama yang Bapak lakukan di Solo, menguongke orang-orang kecil, maka Bapak akan menjadi teladan. Jadi itu barang. Risma ini jauh seperti yang dituduhkan oleh Mahfud MD, oleh Luhut Binsar Panjaitan, bahwa kritik-kritik disampaikan karena kebencian. Nggak ada kebencian. Itu. Dia mendekat bahkan kan, ya. Jadi kritik itu memang untuk Indonesia lebih baik kan, begitu kan? Kita sayang Pak Jokowi. Dengerin tuh. Jadi kalau Ibu Mega bilang mikirin rakyat sampai kurus, Pak Jokowi emang dari dulu kurus. Dan saya udah bilang 2019 itu di Chandranaya, saya bilang Kamsia Jokowi cukup 1 periode. Maksud saya 2019 udahan. Karena saya kesian juga. Udahlah cukup. Beliau kan dulu kan ini video beliau loh. Pernah digusur di bantaran kali. Gitu. Saya pikir udah jadi presiden 1 periode kan rumah terus jadi di Benteng kan. Cukup. Makanya 2019 saya lebih milih Pak Prabowo. Itu bukan benci, nggak ada benci. 2014 saya bikin posko di Cokro Aminoto 100, dukung, pakai videotron di bundaran Hotel Indonesia. Dukung Jokowi maksudnya ya? Dukung Jokowi, tapi sekarang bukan benci. Nah, saya sekarang komplain, udahlah jangan jilat-jilat Jokowi lagi dah. Itu dosa tuh yang jilat suruh 3 periode. Karena apa? Mengkhianati komitmen rakyat. Memang sekarang yang di DPR ini semua nurut sama Jokowi. Murabah apa juga bisa. Gelo. Hak membuat anggaran ini juga kan diserahkan. Dikasih tuh 3 tahun. Tahun 2021. Maksud saya, sekarang Pak Jokowi mau bikin apa aja di DPR, pasti gol. Termasuk perpanjangan atau 3 periode, termasuk ya, bisa ya? Seumur hidup aja bisa. Oh, dahsyat. Karena memang kekuasaan Pak Jokowi ini hari ini luar biasa. Tapi janganlah dipakai untuk sesuatu yang melanggar. Rakyat ini nggak bisa ngomong. Takut, salah ngomong ntar dijemput. Bener-bener. Jadi apa yang aturan udah ada, patuhi. Sekarang tinggal 3 tahun nih. Ya, saya nggak berani ngomong kayak tadi
Bung Edi Mulyadi itu gagal apa saya nggak berani lah. Kita perbaiki rame-rame. Ya. Apa caranya? Bikin perpu, perkuat tuh KPK. Yang ada malah diperlemahkan. Iya, karena itu Pak Jokowi janji loh. Waktu Pak Emil Salim datang dan tokoh-tokoh itu kan bilang, abis beliau dilantik akan dibikin perpu. Tapi sekarang justru dilemahkan ya. Oke, kita balik ke soal 3 periode tadi ya. Sebagai rakyat Indonesia yang mencintai presidennya, sekaligus kasihan beban berat sebagai seorang presiden yang kata Megawati tambah kurus menjadi kurus zaman dulu. Itu bahwa kita kan rakyat cuma bisa bersuara, walaupun kadang-kadang takut-takut dijemput kan. Tapi faktanya seperti Bung Lis katakan tadi bahwa DPR tuh sekarang apapun Jokowi mau bisa. Jadi gimana ngasih taunya, Mbok jangan, nggak usah. Nomor 1 yang paling penting, Pak Jokowinya harus tunjukkan ketegasan. Bukan cuma statement tadi yang 3 itu, cari muka, menjerumuskan. Udah jangan itu, langkah tegas. Lakukan itu. Kalau Pak Jokowi memperkuat KPK melawan COVID secara serius, saya bilang serius apa? Ini bukan nggak serius, tapi nggak ada yang bikin rakyat rasa tenang. Ada kepastian. Ini nasib gua mau digimanain nih? Perpanjang dicicil ya. Itu juga cara yang sebetulnya bikin rakyat makin nggak yakin nih. Kenapa mesti 5 hari? Nanti perpanjang lagi, tambah lagi. Jelaskan posisi sebenarnya. Keadaan keuangan gimana? PCR dari 1,5 juta diturunin 500 bisa. Tapi kenapa nggak diturunin seperti yang di luar negeri? Iya, 96.000. Iya, saya pernah dengar di TV One tuh, Fadlizon bilang 300.000. Kenapa nggak bilang 300.000? Atau 200.000? Masih oke lah ya. Iya. Masih oke lah ya harusnya. Jadi rakyat Jadi itu. begitu penurunan harga PCR itu, ada yang itu nggak boleh dimuat di media, itu keuntungan para pemain 10 triliun bos selama ini bos, dalam 1,5 tahun. Padahal yang tambah miskin itu banyak. 10 triliun ini yang dapat cuma berapa orang. Kelompok mafia. Nah inilah Pak Jokowi, 3 tahun ini Bapak fokus saja nih. COVID Bapak lawan, Bapak jadi komandan langsung. Ibu Mega juga pengennya kan. Betul. Bapak ini presidennya loh, ambil komando gitu loh. Itu Pak, kalau Pak Jokowi nggak mau, panggil. Kan itu kader Bapak. Kader Ibu ya. Kader Ibu. Dan saya pikir Pak Jokowi ini masihlah, kalau Bapak mengambil langkah-langkah yang kita semua tahu yang beda pandang sama Bapak selama ini, tahu ini bagus buat rakyat, kita salut dan kita hormat Pak. Nggak mungkin nih Edi Mulyadi nggak akan mungkin ngomong lagi. Pasti dia bilang, udah tepat. Betul nggak? Betul. Tapi kalau nggak, Rocky Gerung ngomong, Reza Ramli, Refri Harun, semua akan ngomong Pak. Karena kita ini memang dari muda itu komitmennya ini mau memperbaiki negeri. Yes. Bukan mau jadi pejabat. Kebencian ya. Nggak ada benci orang. Oke, balik ke soal tadi lagi. Tadi Bung Lius kan mengatakan soal 3 periode, kalau saja Jokowi tegas ya. Pertama, saya merasa dia udah cukup tegas dengan membuat pernyataan 3 hal. Statement tegas. Okay. Langkah bentuk apa yang pastinya konkretnya gimana tegas? Tegur itu DPR. Jangan bicara tentang 3 periode atau robah Undang-Undang Dasar 45. Sekarang saatnya bukan itu. Urgent ini bagaimana COVID selesai, bagaimana rakyat sejahtera, nggak boleh ada yang kelaparan, nggak boleh ada yang sakit, nggak bisa berobat. Korupsi, ini nomor 1. Dalam keadaan normal aja korupsi udah jahat ya. Jahat. Dalam keadaan begini masih berani korup. 3 aja itu jalan.
Nah, itu kita semua yakin. Tapi soal begitu, soal tegas tadi, jangankan ngomong ke DPR. Ini ada satu makhluk bernama Muhammad Kodari, bikin Jokpro 3 periode. Dan dari istana sampai sekarang tidak ada suara apa-apa, ngelarang apa enggak. Tegur. Ini gimana kita menerjemahkan bahwa Jokowi benar-benar tidak berminat 3 periode? Itulah akhirnya jadi masyarakat makin kusut. Karena orang-orang yang berinisiatif itu yang bikin pusing rakyat. Itu nggak ditegor. Itu kalau ada yang bully-bully apa yang diucapkan baik, itu mesti ditegor. Kominfo panggil, "Oi, sampean jangan ngomong begini. Sampean ini merusak." Para buzzer RP. Ya, yang ada kakak pembina katanya kan. Kakak pembina, coba dong. Masa ngatasin buzzer-buzzer yang brengsek gini nggak bisa? Justru dia kasih instruksi, bos, kan begitu. Keluar dana anggarannya. Maksud saya kalau kemarin oke lah, masih kompetisi. Kalau sekarang lawan kita ini, lawan penyakit yang namanya COVID, seluruh dunia mengalami. Kita buktikan Republik Indonesia yang falsafahnya Pancasila, gotong royong, kebinekaan ini, nggak boleh ada orang susah, nggak boleh ada orang sakit. Ini yang perlu kita, cukup itu tugas presiden. 3 tahun Pak Jokowi itu jalankan, pensiun. Dihormati. Dan bukan dihormatin, Pak. Sejarah bangsa ini bangkit. Dasar. Kita bisa merdeka dulu itu kan ada rohnya. Sekarang nggak ada. Semua maunya berantem. Jadi menurut Bung Lius, ini ada saran, masukan bagus bener buat Presiden kita Joko Widodo. Fokus kepada 3 hal. 1, berantas COVID ini. Iya. Fokus betul. Kedua, berantas korupsi ini. Iya. Ya. Kondisi normal korupsi udah jahat, apalagi kondisi pandemi. Aduh. Korupsi bansos pula ya. Yang ketiga, kasih rakyat bantuan. Sejahterakan rakyat. 3 itu aja. Dahsyat. Cukup, Pak. 3 tahun Bapak bikin ini. Lupain dulu, Pak. Pindah ibu kota Bapak lupain. Infrastruktur Bapak lupain. Ini kita fokus. Rame-rame, Pak. Saya yakin semua nih dari gang-gang masyarakat Indonesia, dari hutan pun turun, Pak, untuk mendukung gerakan ini. Ya? Iya. Oke, saudara sekalian. Jadi obrolan ini walaupun singkat sangat menarik. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa kritik-kritik saran kepada pemerintah itu sama sekali bukan karena kebencian. Bukan benci. Ini ada seorang laki-laki yang betul-betul balelo. Saya kalau baca berita-berita di bawah komentar tuh orang-orang dari Ernest Tionghoa tuh marah juga. Ini pokoknya di luar mainstream lah gitu ya. Tapi dia memang tidak dalam rangka kebencian, justru tadi justru kasihan sayang kepada presiden kita. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat ya, ada manfaatnya dan kita juga ada takut-takut juga. Ngomong takut dijemput istilahnya. Jangan main jemput-jemput loh. Suara rakyat ini harus didengar. Hiburan juga. Banyak nganggur di rumah, lihat-lihat ini kan. Hiburan, saya benar-benar terhibur di rumah nonton. Kalau bagus kita bilang bagus. Kalau jelek ya kita bilang, aduh, ojo ngono. Iyalah, jadi jangan dimatikan nih pikiran, saran, walaupun nggak enak di kuping, dengerin aja toh Bapak udah jadi presiden. Pak. Indonesia merdeka, tetap merdeka. Tunggu, tangguh, kan gitu kan ya? Ya. Makasih Bung Lius. Siap. Ya. Saya Dimulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.